Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar materi dasar dalam akuntansi, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, kali ini kita akan belajar beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu pengertian akuntansi. What is accounting? Sebelum kita belajar persamaan dasar akuntansi, kita harus tahu dulu nih apa itu akuntansi. Menurut AICPA tahun 1953, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Selanjutnya, akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai sistem informasi terdiri dari input, proses, dan output. Input sendiri yaitu bukti transaksi yang merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam pencatatan keuangan. Nah, dokumen apa aja sih? Yang pertama yaitu faktur, kwitansi, nota debit, dan lain-lain. Selanjutnya ialah proses. Proses sendiri meliputi pencatatan pada jurnal, penggolongan ke dalam buku besar, pengikhtisaran dalam neraca saldo, dan selanjutnya pelaporan. Output sendiri yaitu meliputi laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh stakeholder dalam membuat keputusan. Contoh stakeholder adalah manajemen, kreditur, debitur, pemegang saham, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan liabilities plus equity. Aset ialah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Contoh aset sendiri yaitu kas, piutang, peralatan, dan aset-aset lainnya. Selanjutnya, liabilities atau utang adalah kewajiban perusahaan kepada kreditur. Contohnya, utang usaha, pinjaman bank, utang gaji, dan jenis utang lainnya. Selanjutnya yaitu modal atau equity adalah hak pemilik atau pemegang saham atas aset perusahaan. Nah, teman-teman, PDA ini sifatnya mutlak dan letaknya tidak boleh terbalik. Kewajiban diletakkan sebelum modal, yang berarti bahwa di dalam aset perusahaan, kreditur memiliki hak yang pertama atau prioritas atas kekayaan perusahaan. Setelah itu, sisa aset baru menjadi milik pemegang saham perusahaan. Selanjutnya, kita akan belajar beberapa contoh kasus. Yang pertama, Tuan Alexander menyetorkan uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 100 juta. Selanjutnya dibeli peralatan berupa mesin kasir secara kredit sebesar 5 juta. Dan soal yang terakhir, dibayar utang atas pembelian mesin kasir sebesar 5 juta. Nah, soal yang pertama ini yaitu saat Tuan Alexander menyetorkan uang kasnya ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 100 juta. Teman-teman perlu ingat ya persamaan dasar akuntansinya, yaitu aset sama dengan liability plus equity. Jadi, persamaan dasar untuk kasus ini yaitu aset perusahaan bertambah, liability-nya tetap, dan equity-nya bertambah. Jadi, di sisi kiri 100 juta, di sisi kanan 100 juta. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua yaitu 4 Januari dibeli peralatan berupa mesin kasir secara kredit sebesar 5 juta. Nah, ini kan perusahaan membeli peralatan. Peralatan berarti termasuk aset yang kemudian dibayar secara kredit, berarti perusahaan mempunyai hutang. Jadi persamaan dasar akuntansinya aset bertambah, liability bertambah, dan equity-nya tetap sebesar 5 juta di sisi kiri dan 5 juta di sisi kanan. Lalu kita ke soal yang terakhir, yaitu tanggal 10 Januari dibayar utang atas pembelian mesin kasir sebesar 5 juta.
Dalam hal ini berarti perusahaan melakukan pelunasan atas utang yang terjadi pada 4 Januari. Berarti aset perusahaan berkurang, liability berkurang, dan equity-nya tetap sebesar 5 juta di sisi kiri dan 5 juta di sisi kanan. Namun harus kita beri tanda kurung karena merupakan pengurangan. Wah, sudah selesai nih pokok bahasan kita pada pembelajaran kali ini. Teman-teman jangan lupa belajar sendiri di rumah ya. Semoga materi mengenai persamaan dasar akuntansi ini bermanfaat ya teman-teman. See you, kapan-kapan kita belajar bareng lagi ya.